Hai guys, welcome back to my channel Wonder Sally bersama saya Reni. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bridging visa Australia. Karena banyak nih yang nanya, bisa nggak sih kerja di Australia dengan memakai bridging visa? Dan gimana sih cara dapetin bridging visa? Nah, sebelum lanjut, tekan tombol lonceng dan subscribe di bawah ini dulu supaya kalian selalu update dengan video-video tentang kehidupan di Australia. Alright, pertama-tama kalian tahu nggak sih sebenarnya apa itu bridging visa? Nah, sesuai dengan namanya, bridging visa. Bridging artinya menjembatani. Jadi bridging visa ini diberikan kepada seseorang yang sedang memiliki visa saat ini, contoh turis visa, student visa, WHV, atau visa lainnya yang sedang mendaftar visa berikutnya. Jadi visa yang pertama nih, saya sedang memiliki visa pertama, saya sedang apply visa selanjutnya, terus di sini ada bridging visa. Ngerti kan maksudnya? Atau bingung? Bingung ya? Oke, saya kasih contoh nih biar nggak bingung. Contoh, sekarang saya berada di Australia. Sekarang saya memegang turis visa. Ini turis visa. Lalu, turis visa saya ini akan habis dan saya memutuskan untuk mendaftar student visa karena saya mau sekolah di Australia. Ini student visa. Nah, saat student visa saya disubmit, otomatis saya akan mendapatkan bridging visa. Nih bridging visa. Jadi dari visa pertama ke visa kedua itu bridging visa. Jadi bridging visa itu dikeluarkan saat visa berikutnya sedang dalam proses. Nah, berapa lama bridging visa ini berlaku? Ini tergantung dari 1 minggu sampai 1 tahun sampai 1,5 tahun. Ini tergantung berapa lama proses visa berikutnya. Kemudian ada beberapa jenis bridging visa. Ada bridging visa A, bridging visa B, C, D, dan E. Nah, yang umum adalah bridging visa A dan bridging visa B. Nah, bridging visa A itu bridging visa yang saya kasih contoh seperti tadi. Saya sedang memiliki turis visa, kemudian saya apply student visa, kemudian saya otomatis di-granted bridging visa A. Jadi bridging visa ini diberikan saat visa berikutnya sedang dalam proses. Lalu gimana kondisi atau aturan bridging visa A? Nah, bridging visa A, pemegang bridging visa A bisa tinggal di Australia secara legal selama visa berikutnya sedang dalam proses. Kemudian pemegang bridging visa A tidak boleh meninggalkan Australia selama visa berikutnya sedang dalam proses. Jika pemegang bridging visa A ingin meninggalkan Australia, pemegang bridging visa A harus apply bridging visa B. Ketentuan untuk bisa tidaknya bekerja dengan bridging visa A ini disesuaikan dengan visa sebelumnya. Jadi, sesuai dengan aturan yang saya baru saja sebutkan, jika kalian sebelumnya memiliki turis visa, kemudian kalian di-granted bridging visa A saat visa selanjutnya dalam proses, maka aturan atau kondisi bridging visa A kalian sesuai dengan visa sebelumnya, yaitu turis visa. Lalu, kalau kalian nanya nih, misalnya kalian datang ke Australia dengan menggunakan turis visa, apakah bisa bekerja dengan bridging visa? Kalian udah tahu ya jawabannya. Jawabannya adalah tidak bisa, karena bridging visa A kalian sesuai dengan aturan dari visa sebelumnya, yaitu turis visa. Jadi sampai di sini ngerti ya? Atau saya kasih contoh lain. Contoh, misal sekarang saya sedang memegang working holiday visa. Ini working holiday visa. Kemudian working holiday visa saya hampir habis nih masa berlakunya. Dan saya memutuskan untuk apply student visa. Ini student visa. Nah, saat student visa saya disubmit, saya otomatis akan mendapatkan bridging visa A. Nah, bridging visa A saya kondisinya atau aturannya sesuai dengan visa sebelumnya, yaitu working holiday visa atau WHV. Jadi, boleh kerja atau enggak? Boleh jawabannya, karena aturan bridging visa A saya sekarang sesuai dengan aturan working holiday visa.
Ngerti ya? Kemudian ada yang tanya lagi nih, berapa sih biaya bridging visa dan apa syarat-syarat untuk mendapatkan bridging visa? Nah, syarat-syarat untuk mendapatkan bridging visa adalah memiliki visa sekarang dan apply visa berikutnya. Otomatis akan mendapatkan bridging visa. Terus biayanya adalah gratis. Biaya bridging visa A itu gratis karena bridging visa otomatis akan didapatkan saat visa selanjutnya dalam proses. Jadi sekali lagi kalian tidak bisa bekerja dengan menggunakan bridging visa A setelah menggunakan turis visa, oke? Lalu ada bridging visa B. Apa sih itu bridging visa B? Jadi bridging visa B ini adalah suatu bridging visa yang digunakan untuk keluar masuk Australia saat visa kalian dalam proses atau saat kalian sedang memegang bridging visa A. Oke, misal kalian sebelumnya memegang turis visa, lalu kalian apply student visa, otomatis kalian akan mendapatkan bridging visa A. Nah, saat kalian sedang menunggu proses student visa kalian selesai, kalian harus balik ke Australia, balik ke Indonesia nih karena ada urusan penting misalnya. Nah, kalian tidak boleh meninggalkan Australia dengan masih memegang bridging visa A. Jadi kalian harus apply bridging visa B untuk bisa keluar masuk Australia. Nah, dengan bridging visa B, kalian akan diberi limit waktu tertentu untuk berada di luar Australia. Jadi, kalian harus kembali lagi ke Australia sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Dan untuk mendapatkan bridging visa B ini ada biayanya, yaitu 160 Australian dollar atau sekitar 1,7 juta rupiah. Jelas ya sampai di sini tentang bridging visa. Apakah kalian bisa bekerja di Australia dengan menggunakan bridging visa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak sesuai dengan visa sebelumnya. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang bridging visa. Semoga video ini berguna buat kalian dan kalian cukup jelas ya sekarang tentang bridging visa. Terima kasih udah simak video ini sampai akhir, dan seperti biasa kalau ada pertanyaan tentang bridging visa kalian bisa tinggalkan komen di bawah atau kalian bisa DM saya di Instagram @wondersally. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.